Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjut ya teman-teman. Jadi penerapan ASI ini sesungguhnya itu ada di surat 35 surat Fatir ayat 29. Untuk menjadi orang yang beruntung, maka terapkanlah ASI. Jadi orang kaya, orang yang cerdas, orang yang pintar itu kalah dengan orang yang beruntung. Nah, mungkin sebagian dari kita pernah mengalami ya, apabila ada misalnya nih ketika kita mau masuk kerja gitu ya, anak kita gitu ya, dia nggak pintar-pintar banget gitu ya, dia nggak juara kelas gitu, tapi kenapa bisa ya dia itu masuk universitas ternama gitu. Bisa jadi gitu dalam kesehariannya dia mengamalkan ASI. Nah, ada ya orang yang seperti itu, ya semoga anak kita dan kita juga masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung seperti itu. Ada orang yang pintar banget les sana sini gitu ya, belajar sana sini gitu, tapi ketika mau masuk universitas, ternyata dia nggak lolos gitu. Jadi kan sebenarnya keberuntungan itu ya bisa diraih, bisa didapat. Jadi sukses itu bukan untuk orang pintar, bukan untuk orang yang kaya gitu. Sukses itu memang atas kehendak Allah ketika kita mau menerapkan 3 hal ini. Lanjut ya teman-teman untuk Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran itu kan sesungguhnya banyak ya ayat-ayatnya, ada 6.666 ayat, 114 surat dan 30 juz. Kebayang ya teman-teman ketika teman-teman baca di surat Al-An'am ayat 160 sampai 165 bahwa Allah mengatakan, surat Al-An'am ya, surat 6 ayat 160, itu artinya bahwa barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya, mereka sedikit pun tidak dirugikan. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Ketika membaca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, itu berapa huruf teman-teman, dikalikan dengan 10 kebaikan. Bukankah ba itu 1 huruf, sin itu 1 huruf, mim itu 1 huruf? Nah, kebayang bismi aja itu udah 3 huruf ya kan? Bismi itu sudah 1 huruf, 3 huruf gitu. Kebayang 30 kebaikan, apalagi nanti teman-teman dibaca di bulan Ramadan, berkali-kali lipat pahalanya, luar biasa. Nah, apa nih yang akan ditingkatkan teman-teman di bulan Ramadan nanti gitu? Misalnya Al-Quran gitu kan, yang tadi seperti video sebelumnya, ketika misalnya teman-teman mau meningkatkan membaca Al-Qurannya, silahkan jangan banyak-banyak dulu, silahkan mulai dari 1 lembar dulu lalu tadabburi, atau misalnya 2 lembar dulu lalu langsung tadabburi. Kadang orang malas melakukan sesuatu karena kurangnya pemaknaan. Nah, untuk itulah di level yang ke-6 ini mentadaburi gitu. Jadi dalam setiap ayat kita tadaburi satu-satu. Ini tentang perang, aku nggak ngerti teh gitu. Nggak apa-apa, baca aja perlahan teman-teman, nanti akan dengan sendirinya menikmati sedikit demi sedikit ayat-ayat Al-Quran yang teman-teman tadaburi. Lanjut ya, tentang sholat. Masya Allah. Nah, sholat ini luar biasa faedahnya gitu. Saya ambil ayat dari surat Al-Ma'arij ya, ayat 19 sampai 23. Surat Al-Ma'arij itu surat 70 Surat 70 ayat 19 sampai 23. Ini luar biasa. Maka sesungguhnya sebenarnya nih, manusia itu bersifat suka mengeluh. Kalau dia kesusahan, dia berkeluh kesah, terus mendapatkan kebaikan, banyak harta, dia akan menjadi kikir, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Nah, sholat ini pembahasannya panjang ya teman-teman. Saya di sini akan mau ngasih basicnya aja, karena sesungguhnya sholat itu kaitannya dengan perilaku kita sebenarnya. Orang yang sholatnya benar, orang yang sholatnya fokus, nggak mungkin dia pelit. Orang yang sholatnya fokus nggak mungkin dia seneng marah-marah gitu. Orang yang sholatnya fokus nggak mungkin dia tuh jadi sering mengeluh ketika mendapat kesulitan. Lanjut teman-teman, apa yang mau ditingkatkan nih dalam sholat ini? Misalnya teman-teman mau fokus di sholat duha, boleh di Ramadan nanti mau fokus di sholat duha.
Yang biasanya nggak pernah sholat duha, boleh ditingkatkan ke 2 rakaat sholat duha. Yang biasanya nggak pernah sholat tahajud, boleh difokuskan untuk sholat tahajud. Yang biasanya sholatnya menunda-nunda waktu, mangga silahkan difokuskan untuk sholat tepat waktu. Misalnya nggak ambil sunnah nggak ambil sunnahnya, misalnya sunnah tahajudnya atau sunnah duhanya, aku mau fokus tepat waktu aja, boleh. Nanti teman-teman bisa bikin perjanjian dengan diri teman-teman sendiri, antara teman-teman dan Allah. Ya Allah, selama 30 hari di kelas hisab ini, aku mau fokus tunaikan satu hal aja, sholatnya mau bagaimana? Apakah dalam sholatnya mau 15 menit sebelum azan sudah ada di tempat sholat, ataukah 15 menit azan setelah 15 menit setelah azan itu teman-teman sudah di tempat sholat, atau sebelumnya itu teman-teman bikin perjanjian dengan diri teman-teman sendiri. Oke. Nah di sini kenapa kita sudah tahu ya sebenarnya sholat gitu ya, ketika seseorang memperbaiki sholatnya, sesungguhnya dia akan memperbaiki kehidupannya. Maka mulailah untuk memperbaiki kehidupan dengan memperbaiki sholatnya. Karena dalam ayatnya surat 20 surat Toha ayat 123 Allah menyebutkan bahwa dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah orang-orang yang bertakwa. Luar biasa, Masya Allah, ini tuh ayat yang mengagumkan sekali menurut saya. Dalam satu ayat perihal sholat dan rezeki itu Allah gabungkan, Allah menjadikan satu kesatuan. Kenapa sih bisa begitu? Ya memang pada dasarnya rezeki itu kan memang dijamin ya sama Allah. Nah, bagaimana untuk memperbaiki rezeki kita itu? Mulailah dari sholatnya. Allah tidak meminta rezeki kepada kita semua, justru Allah yang memberi rezeki bagi kita semua. Kadang kita terlupa, kita lalai, kita mengejar rezeki kesana kemari, kita kerja siang malam, sampai lupa dengan waktu sholat. Tiba-tiba ketika ngetik, sudah azan, ntar 5 menit lagi, ntar 10 menit lagi, sampai misalnya setelah azan itu mengulur-ngulur waktu 1 jam sudah terlewat dari waktu sholat. Atau kita kerja siang malam, akhirnya sampai lupa dengan waktu sholatnya. Padahal yang memberi rezeki itu Allah ya. Jangan sampai kita mengejar rezeki yang ada dari manusia itu sendiri sampai kita lupa dengan yang maha memberi rezeki, yang maha memiliki rezeki. Seperti itu. Nah, dari sholat ini teman-teman mau ningkatin yang mana nih? Silahkan ya, coba direnungi sama teman-teman. Oke. Dari infak. Nah, ini infak ini luar biasa teman-teman. Kalau kita mau amalkan, teman-teman bisa baca surat Al-Baqarah 261 sampai 274. Itu teman-teman bisa coba dibuka perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, ini infak ya. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Matematikanya kalau misalnya 3, kita punya 3 apel dikurangi 1 apel gitu ya. Ini kan sama dengan 2. Nah, tidak bagi Allah gitu. 3, ini di sini perumpamaannya ibaratnya satu pohon yang menumbuhkan, yang 1 bijinya itu menumbuhkan 7 tangkai. Masya Allah. Justru akan makin banyak hal-hal yang kita dapatkan. Luar biasa ya teman-teman. Jadi matematikanya kan kalau kita memberi itu
kita akan berkurang. Justru kalau matematikanya Allah, ketika kita memberi, ketika kita berbagi, justru akan bertambah. Itulah keimanan gitu, yang tentunya nggak kita dapatkan. Nah, makanya teman-teman ketika kita mau mengeluarkan harta gitu, makanya ada saya pernah baca tuh, kalau rumus kaya katanya tuh, seneng bagi-bagi duit, seneng ngasih gitu ya. Nah, ini sebenarnya perilaku ini sudah ada dalam Al-Qur'an gitu. Jadi kenapa orang itu makin kaya, sesungguhnya dia karena senang berbagi, karena senang memberi gitu, memberi tanpa tanpa alasan-alasan yang kepengen A, kepengen B, kepengen C, tapi memberi ikhlas lillahi ta'ala. Nah, teman-teman bisa ditingkatkan nih, infaknya mau bagaimana kualitas infaknya. Apakah infak saat subuh, apakah infak dengan nominal. Infak saat subuh tuh hadisnya itu luar biasa ya teman-teman. Kenapa sih? Saya coba jelaskan di sini ya. Jadi kalau saya gitu ya lebih memilih gitu ya, pecah uang 100.000 misalnya kita punya uang 100.000 atau punya uang 10.000. Nah, pecah menjadi ribuan, 2.000-an kah, 1.000-an kah, 5.000-an kah gitu. Karena apa teman-teman? Teh nominalnya sama ya teh? Iya, nominalnya sama, tapi sebenarnya ada keutamaannya gitu dari hadis Rasulullah SAW. Hadis ini sahih ya. Setiap datang waktu pagi yang dialami para hamba, ada 2 malaikat yang turun. Yang satu berdoa, ya Allah berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Sementara yang satunya berdoa, ya Allah berikanlah kehancuran bagi orang yang kikir. Nauzubillah min dzalik. Jadi keutamaannya ketika kita sedekah di waktu subuh itu memang ada turun 2 malaikat yang mendoakan kebaikan bagi yang berinfak dan mendoakan keburukan bagi yang tidak berinfak gitu. Jadi teman-teman bisa dicoba ya, mau sedekah dengan nominalnya boleh atau dengan waktunya gitu. Bukan berarti teh aku mah cuma ada 5.000 gitu ya. Bisa jadi 5.000 itu yang memang benar-benar hanya dipunyanya yang 5.000, itu luar biasa. Bisa jadi yang 5.000 ini gitu ya adalah sedekah terbaiknya gitu. Itu ya nggak apa-apa gitu. Teman-teman nanti bisa list ya, bisa tulis nanti di format perjanjian teman-teman sama Allah, mau infaknya tuh seperti apa. Nah, tentunya di sini juga dijelaskan di surat 3 ayat 133 sampai 134. 133 sampai 134 itu, bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu untuk siapa? Untuk orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Saya pernah mengalami ketika saya hanya ada uang ya segitu-gitunya aja gitu, tapi pas ada segitu-gitunya gitu ya, pas ada pas-pasnya gitu ya, ada orang yang kepengen minta gitu ya, kepengen minta dari apa yang saya punya gitu. Ya lillahi ta'ala saya kasih gitu ya, karena kan orang datang tersebut atas izin Allahnya juga ya, untuk menguji keimanan kita. Benar nggak nih orang ini ya beriman sama Allah, yakin nggak nih orang ini beriman. Akhirnya ketika saya kasih yang uang yang pas saya punya itu ya segitu-gitunya, Masya Allah, luar biasa, Allah menggantikannya dengan berkali-kali lipat. Ini butuh keyakinan ya teman-teman. Jadi jangan pernah takut untuk berinfak. Nah, tentunya di dalam surat 63 ayat 10 Allah juga mengingatkan kepada kita semua, kalau takut berinfak, kalau takut miskin dalam memberi hartanya gitu ya. Allah ingatkan bahwa kamu tuh akan nyesel gitu. Kamu tuh akan apa? Akan nyesel, bahwa kata Allah tuh dalam surat Al-Munafikun ayat 10 ini ya.
Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Nah, Masya Allah. Jadi teman-teman kadang ya, ketika kita ngaji itu, aku mah pilih yang gratisan aja lah, itu mah berbayar mahal gitu ya. Sebetulnya itu hanya perihal soal keyakinan gitu. Saya pun pernah gitu saat mau ngaji, aduh nggak ada ongkos gitu ya, mau pergi, aduh nggak ada biaya gitu ya untuk daftar atau registrasinya gitu. Itu hanya butuh keyakinan kita aja gitu, seberapa yakin kita sama janji Allah gitu. Dan ketiga hal ini gitu, itu harus diterapkan teman-teman, harus bisa diterapkan, tidak bisa ditonjolkan hanya satu aja. Aku mah infak aja deh, Al-Qur'annya masih males dibaca gitu ya. Semoga silahkan bagi teman-teman yang mau yang mau menjadi orang yang beruntung dan disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terapkanlah ASI ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan kejar kuantitasnya juga ya teman-teman, tapi kejar juga kualitasnya gitu. Banyak ibadahnya, iblis itu ibadahnya ribuan tahun teman-teman. Iblis itu ibadahnya ribuan tahun. Jangan sampai ibadah kita tuh yang banyak ini, yang Al-Quran kita sering dibaca, sholatnya rajin banget, dan infaknya itu berjuta-juta misalnya ya, tapi ketika kalah hatinya dengan merasa lebih baik dari orang lain gitu ya, lebih baik dari suami, lebih baik dari pasangan, atau merasa dengki, hasad, hasut, itu ya kita sama saja termasuk dalam golongan iblis gitu. Jadi jangan sampai ya teman-teman, ini penerapan ASI ini juga penting, dan hati kita juga penting untuk selalu dibersihkan. Seperti itu saja untuk basic ya, review mengenai bagaimana Ramadan kita itu supaya bisa berdampak ya, supaya bisa berdampak di bulan-bulan berikutnya. Jadi cobalah ini ya, saya flashback lagi, ASI, Al-Quran, sholat, infak. Teman-teman mau bagaimana nih Al-Qurannya? Dengan Al-Qurannya, apakah mau secara intensitas membaca Al-Qurannya ditambahkan kah dari yang tadinya cuma 5 menit sampai 1 jam misalnya, atau 15 menit kah gitu, atau halamannya diperbanyak kah gitu. Nah terus tentang sholatnya mau seperti apa, satu aja dulu teman-teman, jangan banyak-banyak ya, karena satu lompatan kecil itu akan berpengaruh untuk lompatan besar setelahnya gitu. Insya Allah hal-hal kecil yang teman lakukan sekarang insya Allah akan sangat berdampak untuk kehidupan teman-teman setelahnya, karena saya pun mengerjakan hal-hal yang seperti ini, dan terbentuknya kelas hisab ini adalah melalui proses ya teman-teman, proses panjang untuk mengendalikan hawa nafsu hawa nafsu saya sendiri tentunya. Yuk teman-teman coba diubah sekarang, mau apa nih yang akan teman-teman prioritaskan terlebih dahulu. Itu saja, jangan sampai teman-teman lupakan jangan sampai teman-teman lupakan keistiqomahan yang lain. Misalnya aku mah udah baca nih 1 halaman gitu ya, tapi ketika sholatnya yang tadinya awal waktu karena sering baca Quran jadi ngulur-ngulur gitu. Jangan sampai seperti itu. Yang istiqomahkan yang sudah diistiqomahkan pekan kemarin atau tahun kemarin ya dilanjut gitu. Jangan sampai dilupakan juga. Itu aja ya teman-teman, semangat untuk progres berikutnya. Insya Allah nanti kita ketemu di grup ya. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.